Bicara tentang kapal tanker milik TNI Angkatan Laut, ada beberapa nama yang pernah dioperasikan, seperti KRI Balikpapan 901, KRI Sambo 902, KRI Arun 903, KRI Sungai Kirong 906, dan KRI Sorong 911. Khusus untuk KRI Sorong, ia merupakan jenis kapal bantu cair minyak yang dibeli dari Yugoslavia pada tahun 60-an. Nama KRI Sorong diambil dari sebuah nama kota di Papua yang merupakan pintu gerbang dan masuk ke Papua melalui arah barat. Sorong merupakan kota penting pada waktu perebutan Irian Jaya karena letaknya strategis dan mempunyai minyak yang cukup besar. Dalam pengabdiannya, KRI Sorong 911 telah sukses melakukan beberapa operasi, di antaranya Operasi Irian Barat, Operasi Gunung Merapi, Operasi Seroja Timur-Timur, Operasi Pilindo, Operasi Tameng Hiu, serta Operasi Kanal Citkaya. Namun saat ini, KRI Sorong 911 telah dipensiunkan pada tahun 2021 kemarin. Masuk dalam Satuan Kapal Bantu Komando Armada Timur TNI Angkatan Laut. KRI Sorong 911 memiliki tampilan yang tidak segarang dengan jenis kapal perang lainnya. Bahkan, kehadirannya harus mendapatkan kawalan dari kapal korvet atau frigat, karena senjata yang dibawanya amat sangat terbatas. Tapi keunggulan yang ditawarkan kapal ini sangatlah penting, di mana ia mampu membawa bahan bakar hingga 3.000 ton dan stok air hingga 300 ton, yang membuatnya bisa mendukung misi tempur jarak jauh. Kelas Sorong dibeli oleh Indonesia ketika berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1960-an dari Yugoslavia. Ketika pembelian kelas Sorong, saat itu dunia sedang menghadapi Perang Dingin, sementara Indonesia sedang berusaha mengambil Papua dari tangan Belanda. Kelas Sorong sendiri dibeli dalam kondisi crash alias baru dari Yugoslavia yang dibangun oleh galangan kapal Trokir. Namun saat ini, negara tersebut telah bubar dan terbagi menjadi beberapa wilayah, seperti Serbia, Bosnia, dan beberapa negara kecil lainnya. Hubungan Soekarno dan Presiden Yugoslavia saat itu, Josip Broz Tito, memanglah sangat dekat. Hubungan keduanya menjadi erat ketika menggagas gerakan non-blok sebagai aliansi alternatif untuk menghadapi NATO dan Pakta Warsawa usai Perang Dunia Kedua, sekitar pertengahan tahun 1950-an. Keduanya memang memiliki latar belakang yang berbeda. Soekarno berasal dari kalangan sipil dan bergerak dalam bidang politik, sedangkan Tito sejak awal sudah berkecimpung di kemiliteran dan kemudian berkecimpung dalam bidang politik. Namun dalam beberapa hal, keduanya mempunyai kesamaan, utamanya soal pandangan tentang kesatuan dan persatuan bangsa. Jika Soekarno mempunyai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Tito mempunyai Sosialis Federal Republic of Yugoslavia. Tito dan Soekarno juga mempunyai kecondongan ke negara yang sama, yaitu Uni Soviet, yang kemudian berusaha dileburkan ke dalam Nasakom oleh Soekarno. Soekarno juga mempunyai basis massa yang sangat kuat di dalam negeri yang disebutnya sebagai kaum Marhain. Tito juga cenderung dengan haluan komunisme Uni Soviet, walaupun kemudian mencoba mengembangkan pandangannya sendiri yang disebut sebagai Titoisme. Tito pun juga mempunyai basis massa dalam negeri yang kuat yang dinamakan sebagai kaum partisan. Literasi tentang pengadaan kelas Sorong dari Yugoslavia memang sangat terbatas, tapi yang pasti kapal ini diluncurkan pada tahun 1964 dan mulai memasuki layanan TNI Angkatan Laut pada tahun 1965. Di mana pada era itu, Indonesia baru saja mengakhiri operasi Trikora dan sedang melakukan operasi Dwikora, yang mana Malaysia mendapatkan dukungan militer langsung dari Britania Raya, Australia, dan Selandia Baru, sedangkan Indonesia mendapatkan dukungan tidak langsung dari negara berhaluan komunis. Meski negara Yugoslavia telah bubar, KRI Sorong masih tetap eksis dalam beragam operasi yang dijalankan oleh TNI Angkatan Laut hingga tahun 2021. KRI Sorong 911 yang masuk dalam Satuan Kapal Bantu atau Satban ini mampu menampung kapasitas bahan bakar hingga 3.000 ton dan 300 ton stok air tawar. Untuk dimensinya, kapal ini memiliki panjang 112,17 meter, lebar 15,4 meter, dan draft 6,6 meter.
Dalam kondisi kosong, bobot kapal mencapai 4.090 ton dan bobot penuhnya adalah 5.100 ton. Namun dalam kondisi tertentu, kapal bisa mencapai bobot 8.700 ton dengan kargo seberat 3.300 ton. Kapal ini mampu melakukan replenishment at sea atau RAS atau pembekalan di laut. Ini merupakan cara pengisian atau pengiriman logistik maupun personel dari kapal ke kapal sambil tetap berlayar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kegunaan RAS dalam suatu operasi adalah untuk memperluas kehadiran di laut, kerahasiaan, serta efisiensi waktu. KRI Sorong 911 juga mempunyai peran lain, yaitu sebagai markas bagi gugus keamanan laut. Kapal yang diawaki oleh 110 personel ini ditenagai oleh satu mesin diesel Deutz yang menggerakkan satu propeller, sehingga dapat membuat kapal melaju hingga kecepatan maksimum 15 knot. Persenjataan yang dimiliki kapal ini juga amat terbatas. Wajar karena tugasnya hanya sebagai satuan kapal bantu. Hanya ada 4 pucuk senapan mesin berat kaliber 12,7 mm yang bisa digunakan untuk misi pertahanan udara dan permukaan terbatas. Pada tahun 1965, KRI Sorong diresmikan sebagai kapal perang Indonesia untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut dalam menjaga keutuhan wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Sejak diresmikan pada tanggal 10 Mei tahun 1965, maka statusnya resmi menjadi Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI, di mana pembinaannya di bawah jajaran Satuan Kapal Bantu Komando Armada Timur TNI Angkatan Laut. Dalam pengabdiannya, KRI Sorong telah sukses melaksanakan beberapa operasi, di antaranya melaksanakan Operasi Irian Barat pada tahun 1965, Operasi Gunung Merapi pada tahun 1973, Operasi Seroja Timur pada tahun 1978, Operasi Pilindo pada tahun 1979, Operasi Tameng Hiu pada tahun 2010, dan Operasi Kanal Cikaya pada tahun 2017. Peran KRI Sorong tentu tidak untuk melakukan bantuan tembakan. Sesuai kodratnya, KRI Sorong menjadi kapal tanker untuk mendukung operasi KRI Ratulangi 400, KRI Barakuda 817, KRI Marta Dinata 342, KRI Teluk Bone 511, dan KRI Jayawijaya 921 ketika merebut kota Dili di Timur-Timur pada tanggal 6 Desember tahun 1975. Keberadaan KRI Sorong telah banyak memberikan andil terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut. Namun berdasarkan pertimbangan strategi, teknis, dan ekonomis, kapal ini dirasa tidak layak lagi untuk dioperasikan. Secara strategis, ia tidak mampu lagi untuk menjawab tantangan yang terus berkembang pada saat ini. Dan jika dilakukan peningkatan juga tidak sebanding dengan hasil operasi yang diharapkan, serta risiko-risiko yang akan dihadapi. Namun sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat menginginkan agar TNI menunda proses pensiun alias purna tugas atau dekomisioning pada 10 kapal, yang mana salah satunya adalah KRI Sorong 911. Namun sebagai pengguna, TNI Angkatan Laut keberatan atas permintaan itu. Selain alasan kapal telah tua, keputusan penonaktifan umumnya dilakukan karena kondisi kapal yang telah mengalami kerusakan berat, sehingga dinilai tidak efektif dan efisien jika dilakukan perbaikan. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan dari KRI Sorong 911 yang dibeli dari Yugoslavia. Bagi kalian yang ingin menambahkan atau sekedar untuk request, seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.